Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang sedang menjalani mata kuliah kesehatan mental yang akan memberikan persembahan sebuah video yang menjelaskan bagaimana penanganan terhadap pasien gangguan antisosial. Namun, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Exodi Pardinual Manurung, di sebelah saya. Nama saya Dara Putri Anissa. Nama saya Maulidia Hairunisa. Dan di sebelah saya lagi. Nama saya Umi Fadila Nasution. Dan nama saya Aurora Anjali. Nah, sekian dari perkenalan kami. Mari kita saksikan video berikut. Roti. Udah siap buat minum obatnya? Minum obat saya, minum obat. Enggak pegang muka Eksa dulu. Diberi.
sih Bu, saya keluarga dari Eksa mau mengunjungi Eksa. Oh, saya tunjukkan kamu. Eksa, ini persilakan Bu. Ada orang tua. Permisi ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Udah makan? Makan pakai apa tadi? Mie? Dikasih sama perawatnya? Udah olahraga tadi senam? Udah dikunjungi tadi sama perawat dan psikiaternya, dokter? Kamu bergaul lah sama teman-teman kamu biar apa penyakit kamu tuh bisa sembuh gitu. Enggak, orang itu jahat. Mereka nggak jahat. Ya udah kalau gitu, mau pulang dulu ya. Selamat siang Bu. Jadi saya kan keluarganya dari Eksa. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana perkembangan Eksa selama di rumah sakit ini. Jadi Bu, ada perkembangan dari Eksa. Nah, dia masih sama kayak sebelumnya karena dia antisosial. Nah, jadi dia tuh jarang berbaur dengan teman-temannya. Kayak gitu. Dia kalau seandainya keluar kamar cuma mau ke kamar mandi, ada teman-temannya yang lagi ngumpul tuh di sini lagi makan atau lagi bersenda gurau, bermain-main, dia nggak mau bergabung. Dia tidak suka apa dengan keramaian yang ada di sini gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya si Eksa kan ada tuh kayak ada kegiatan kayak senam, olahraga gitu. Jadi Eksa itu bagaimana? Si Eksa ikut senam, tetapi dia tidak mau mendekati teman-teman yang lain yang ada di situ. Entah dia berjauh di belakang dari teman-teman yang senam kayak gitu. Ketika dia disuruh untuk berbaur sama mereka, ya dia tetap nggak mau. Gitu. Ya dia cuma mau sendiri aja dengan diri dia sendiri. Jadi Bu, Eksa ini kalau minum obat seperti apa ya? Nah, jadi saya di sini kan perawatnya untuk mereka, Bu. Jadi saya sehari itu memberikan obat secara rutin kepada pasien-pasien ini sehari itu 2 kali. Jadi ada pagi sama malam. Nah, pagi itu setelah makan dan malam itu sebelum tidur. Gitu. Kalau saya ingin bertanya kan, Eksa ini kan kayak tadi saya menjumpai dia pun saya bertanya, dia pun ngejawabnya kayak singkat-singkat gitu. Jadi saya ingin bertanya lagi kayak mana supaya Eksa ini biar pulihnya lebih cepat gitu. Nah, itu Ibu boleh menanyakannya kepada psikiater yang ada di rumah sakit RSI. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Nah, untuk penanganan pada pasien antisosial di sini kami memberikan 2 terapi, yaitu yang pertama adalah cognitive behavior therapy atau singkatannya dengan CBT dan juga EFT.
Untuk penangatan CBT mari kita praktekkan. Jadi pada CBT kali ini kita akan memulai wawancara dengan pertama itu menanyakan identifikasi masalah. Nah, untuk pasien XAUDI, apakah sebenarnya masalah yang Anda alami saat ini? Ya Bu, saya nggak suka main sama kawan-kawan. Saya nggak suka nengok keributan itu Xiaomi. Nggak suka. Baik, kalau gitu bagaimana sikap Anda kepada teman-teman yang lain ataupun pasien-pasien yang lain yang ada di sini? Ya nggak suka, nggak senang. Mending saya pergi ke kamar sendiri. Bukankah itu memberikan dampak yang negatif? Menurut Anda bagaimana? Nggak apa-apa, saya senang sendiri. Tidak ada yang ganggu.
Apakah makna bagi Anda jika menyendiri itu menurut Anda itu bagus? Ya bagus. Saya senang selama ini. Bukankah lebih baik kalau kita bergaul dengan teman-teman kita yang bisa membuat kita menjadi nyaman? Tidak perlu sebenarnya dengan terlalu ramai, bisa dimulai dengan 1 ataupun 2 teman mungkin. Saya nggak suka. Intinya saya nggak suka. Kalau gitu, apakah Anda mengalami emosi saat bersama dengan keramaian ataupun berada di tempat keramaian? Ya, saya sudah sering sakit kepala, marah juga. Baik, jadi sudah Ibu identifikasi tentang masalah yang ada kamu alami. Jadi menurut Ibu, ada baiknya kalau kamu itu bergaul dengan teman-teman. Bisa dengan memulai dengan percakapan dengan teman sekamar, pasien kamu, seperti itu. Bagaimana? Jangan takut eksas, kita itu di sini biar bisa sembuh sama-sama. Jadi kalian harus bermain bersama misalnya, dan kita juga bisa berinteraksi dengan perawatnya jika ada yang mau ditanyakan, tanya ke perawat ya. Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEF adalah terapi penggabungan dari sistem energi tubuh dan terapi spiritual dengan menggunakan metode menekan secara lembut pada titik akupuntur atau tapping di wajah, tubuh bagian atas, dan tangan. Adapun tujuan dari teknik ini yaitu pertama untuk menurunkan skala nyeri, kedua untuk mengurangi kecemasan, ketiga untuk menghilangkan fobia dan kecanduan, dan keempat untuk menurunkan tekanan darah. Adapun indikasi untuk teknik ini yaitu fobia, gangguan fisik dan seksual, stres, kecemasan, trauma, alergi, sakit kepala, migrain, kecanduan, kepercayaan diri, dan insomnia. Langkah melakukan terapi SEF. Sebelum melakukan terapi ini, tentukan masalah yang akan diterapi. Masalah ini harus jelas dan spesifik, bisa dibayangkan atau dirasakan langsung. Langkah pertama yaitu the setup, dengan mengucapkan kalimat akui, terima, pasrahkan. Akui masalah dan rasa sakit yang Anda alami. Terima dan pasrahkan kepada Allah bagi yang Muslim dan Tuhan bagi yang non-Muslim. Tutup mata Anda dan tekan pada titik sore spot. Ucapkan kalimat akui, terima, pasrahkan. Ya Allah, atau ya Tuhan, meskipun aku merasa cemas, gelisah, khawatir, sebutkan masalah atau rasa sakit Anda. Tetapi aku ikhlas menerimanya, dan kupasrahkan kesembuhanku kepadamu. Langkah selanjutnya yaitu the tune-in. Untuk yang mempunyai masalah fisik, rasakan rasa sakit yang dialami. Lalu arahkan pikiran ke tempat rasa sakit. Dan untuk yang memiliki masalah emosi, pikirkan sesuatu atau peristiwa spesifik tertentu yang dapat membangkitkan emosi negatif yang ingin kita hilangkan. Setelah timbul reaksi negatif seperti marah, sedih, takut, rasa sakit, maka mulut mengatakan, "Ya Allah," atau "Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya." Dan langkah ini dibarengi dengan langkah yang ketiga yaitu tapping, yaitu mengetuk ringan dengan 2 ujung jari pada titik-titik tertentu di tubuh kita. Langkah ketiga yaitu the tapping. Tapping adalah mengetuk ringan dengan 2 ujung jari pada 18 titik di tubuh sambil terus melakukan langkah yang kedua yaitu tune-in. Titik-titik ini adalah titik-titik kunci dari the major energy meridians
yang jika kita ketuk beberapa kali akan berdampak pada ternetralisirnya gangguan emosi atau rasa sakit yang kita rasakan. Lakukan tapping ini sebanyak 5-7 kali di setiap titik meridians. Titik pertama yaitu crown. Titik ini di bagian atas kepala atau ubun-ubun. Ketuk secara ringan pada titik tersebut dengan menggunakan 2 ujung jari dan lakukan sebanyak 5-7 kali. Tapping ini dilakukan sambil terus tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Titik selanjutnya yaitu eyebrow. Titik ini yaitu pada permulaan alis mata dekat pangkal hidung. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi kanan. Titik ketiga yaitu side of the eye. Titik ini berada di atas tulang ujung mata sebelah luar. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Titik selanjutnya yaitu under the eye, yaitu tepat di tulang bawah kelopak mata. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Titik selanjutnya yaitu under the nose. Letaknya yaitu tepat di bawah hidung. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Titik selanjutnya yaitu chin. Letaknya yaitu di antara dagu dan bagian bawah bibir. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Titik ketujuh yaitu collarbone. Letaknya yaitu di ujung tempat bertemunya tulang dada dan tulang rusuk pertama. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Titik ke-8 yaitu under the arm. Untuk pria posisinya yaitu di bawah ketiak sejajar dengan puting susu, dan untuk wanita yaitu tepat di bagian bawah tali bra. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Titik yang ke-9 yaitu below nipple. Untuk pria letaknya yaitu 2,5 cm di bawah puting susu, dan untuk wanita yaitu di perbatasan antara tulang dada dan bagian bawah payudara. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Titik yang ke-10 yaitu inside of hand. Letaknya yaitu di bagian dalam tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Titik ke-11 yaitu outside of hand. Letaknya yaitu di bagian luar tangan yang berbatasan dengan telapak tangan.
Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Titik ke-12 yaitu thumb. Letaknya yaitu ibu jari di samping luar bagian bawah kuku. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Titik yang ke-13 yaitu index finger. Letaknya yaitu pada jari telunjuk di samping luar bagian bawah kuku atau di bagian menghadap ibu jari. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Titik yang ke-14 yaitu middle finger. Letaknya yaitu pada jari tengah di samping luar bagian bawah kuku atau di bagian yang menghadap ibu jari. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Titik yang ke-15 yaitu ring finger. Letaknya yaitu pada jari manis di samping luar bagian bawah kuku, di bagian yang menghadap ibu jari. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Titik yang ke-16 yaitu baby finger. Letaknya yaitu di jari kelingking di samping luar bagian bawah kuku, di bagian yang menghadap ibu jari. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Titik yang ke-17 yaitu karate chop. Letaknya yaitu di samping telapak tangan, bagian yang digunakan untuk mematahkan balok pada saat olahraga karate. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Titik ke-18 yaitu gamut spot. Titik ini berada di antara perpanjangan tulang jari manis dan tulang jari kelingking. Khusus untuk di titik gamut spot, sambil mengetuk di titik tersebut, lakukan 9 gerakan yang dapat merangsang otak. Lakukan sebanyak 5-7 kali bersama dengan tune in. Ya Allah atau ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya atau masalah saya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Sambil melakukan 9 gerakan untuk merangsang otak, yaitu menutup mata, membuka mata, menggerakkan mata ke kanan bawah, ke kiri bawah, memutar bola mata searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kemudian bergumam selama 3 detik. Selanjutnya berhitung dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bergumam kembali selama 3 detik. 3 weeks later. Baik, sekarang kita bertemu lagi Saudi. Bagaimana perasaan Saudi selama beberapa minggu kita menjalani terapi? Ya, saya senang udah mulai mau bergabung bersama teman-teman. Baik. Mungkin kita bisa melakukan terapi selanjutnya agar Saudi bisa menjalani perawatan yang memaksimalkan supaya untuk sembuh ya. Terima kasih. Eksa, main ya? Udah balik, udah baik kok ya, gitu lah. Main kita
Baik, sekianlah dari video yang telah kami persembahkan. Kiranya kita yang menonton dapat mengambil sebuah makna dan hikmah dan manfaat maupun wawasan lebih dalam lagi mengenai bagaimana penanganan terhadap pasien gangguan antisosial. Sekian dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Terima kasih.